secara umum ini. Nabi menjelaskan fa inna kulla bid'atin dolala. Bid'atin juga ini menurut Syafi'iyah ya. Ini penjelasan Syafi'iyah. Kulu kemudian diidofa kepada bid'at. Ini sifatnya umum. Sifatnya umum dirinci. Ada yang tuwafiku syariah, yang sesuai dengan syariat, walaupun dia bid'ah dari sisi misalnya tarawih berjamaah itu kan bid'ah dari sisi tidak pernah dikerjakan Nabi selama 30 malam dan Umar istiqomah melaksanakan, maka itu bid'ah. Tetapi bid'ahnya itu tidak menyelisih syariat, bahkan dia sesuai syariat. Sehingganya dia muhdatsatun, perkara yang baru, tetapi tidak tercela, ghairu majmumatin. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, ini kah kata Imam Syafi'i ini. Kemudian ada yang tukhalifu syariat. Kalau ini tuwafiqu syariat, sesuai dengan syariat, karena ada dasarnya. Walaupun dasarnya itu dia dianggap sunnah, tapi dengan mudawamah dan tambahan itu, maka itu menjadi muhdas, perkara baru, ya, perkara baru. Tetapi perkara itu tidak menyelisih syariat. Contohnya sholat tarawih berjamaah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pemahaman dari kullu bid'atin dolala yang dipahami oleh Syafi'iyah, tukhalifu syariah, yang menyelisih syariat. Ya, di sini. Ya, kenapa? Al bid'atu dolala, karena dia menyelisih syariat, maka dia dolala. Makanya Imam Syafi'i begini, kata beliau, kalamu Syafi'i radhiyallahu anhu haitsu qala, tatkala dia berkata, qala al muhdatsatu durban, makanya beliau bahasanya al muhdatsat, perkara-perkara baru. Itu ada dua, ahaduhuma, salah satu di antaranya ma'uhdisa mimma yukhalifu kitaban, apa-apa yang diada-adakan dari apa-apa yang menyelisih Al-Quran, kemudian sunnah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah tarawih berjamaah menyelisih Al-Quran? Tidak. Apakah menyelisih sunnah Nabi? Tidak, karena Nabi sudah pernah kerjakan dan contohkan selama 3 malam. Itu sunnah. Hanya saja Umar yang mendawamkan, merutinkan. Itu kan tidak pernah dikerjakan Nabi. Nah, akhirnya itu menjadi sunnah para sahabat. Berjamaah tarawih itu sunnah, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi dalam Majmu' beliau bahwa sunnah berjamaah itu, sholat tarawih itu sunnah berjamaah, bukan bid'ah. Walaupun nanti disebut bid'ah lugawiyah oleh para ulama, ya, di antaranya Imam Ibnu Rajab, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan itu bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah syariah, bukan. Ya. Makanya beliau mengatakan sini, Imam Syafi'i mengatakan yang menyelisih Al-Quran, sunnah, atau asar para sahabat, atau ijma para sahabat. Apakah sholat tarawih berjamaah menyelisih ijma? Tidak, karena itu ijma para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab Irsyadus Syari. Beliau mengatakan ijma para sahabat ketika mereka berjamaah sholat tarawih, karena tidak ada para sahabat yang menyelisih Umar. Sehingga Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, ini. Maka ketika dia menyelisih semua itu, kata Imam Asy-Syafi'i, fahadhihi al bid'atu dolalah. Maka itu yang disebut sebagai tukhalifu syariah. Dia menyelisih syariat. Kalau yang ini tuwafiqu syariah, dia mencocoki syariat. Kemudian yang kedua, bid'ah yang kedua kata Imam Syafi'i. Ya, apa kata beliau yang baru ya? Perkara-perkara baru itu ya. Jadi ini perkara baru. Ada yang menyelisih Al-Quran, sunnah, dan asar, dan ijma. Ini yang kedua. Ma'uhdisa minan khair. Apa yang dibuat-buat yang termasuk kebaikan. Jadi itu kebaikan tapi dibuat-buat. Ya, diada-adakan. La khilafa fihi liwahidin min hadha. Yang tidak menyelisih dari salah satu yang 4 tadi. Al-Quran, sunnah, dan asar. Dibuat-buat. Apa itu? Ini kata Umar. Kata Imam Syafi'i, apa itu yang dibuat-buat? Apa kata beliau? Wahadhihi muhdatsatun ghairu madmuma. Ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Sebagaimana waqad qala Umar. Ini ucapan Umar itu menjadi dalil. Perkara yang baik tapi dibuat-buat. Kenapa Umar menambah? Menambah dalam sini merutinkan, kemudian mengumpulkan. Kemudian dia
Dalam 2 riwayat, Ibnu Asir mengatakan 11 rakaat, Imam Malik mengatakan 20 rakaat sampai 23. Nah, maka di sini kata Imam Asy-Syafi'i, perkataan Umar itu, dia itu kebaikan, tapi dia ada-adakan kebaikan itu sudah ada. Hanya saja Umar di sini mengada-adakan perkara baru. Yang pertama dia mengumpulkan menjadi satu imam. Kemudian dia mengadakan sebelum tidur, setelah sholat isya langsung kerja di awal waktu. Ini kan tidak dicontohkan Nabi di awal waktu. Kemudian istiqomah selama 30 malam. Nabi hanya 3 malam. Makanya itu yang beda kata Imam Syafi'i. Perkara yang baik tapi diada-adakan. Nah ini maksudnya. Fi qiyami Ramadan. Ya, dalam qiyam Ramadan. Apa kata Umar? Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini sebaik-baik bid'ah katanya. Ya, jadi itu jamaah yang dimulakan. Jadi maksud Imam Asy-Syafi'i, perkara yang baik yang diada-adakan seperti ini. Ada dasarnya dalam syariat, kemudian ditambah atau dikumpulkan orang untuk mengerjakan itu. Ya, sehingga kita kalau memahami ucapan Syafi'i ini, coba kalau ada yang bisa membawakan contoh yang lain selain qiyam Ramadan, yang ada dasarnya di zaman Nabi tapi ditambah oleh Umar. Kalau ada contoh seperti itu berarti sesuai itu dengan perkataan Imam Syafi'i. Karena dia perkara-perkara baru yang diada-adakan tapi baik. Tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Makanya ini perbuatan Umar itu tidak menyelisih karena ada dasarnya dari Nabi. Dan ada motivasi Nabi untuk mengerjakan dengan imam berjamaah. Itu selama Nabi motivasi. Karena Nabi hanya 3 malam. Karena Al-Quran masih turun dan khawatir kalau diwajibkan. Makanya Nabi tinggalkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya, ketika memahami perkataan Imam Syafi'i seperti ini. Makanya kalau ada yang bisa membawakan contoh perkara yang baik, tapi dibuat-buat sebagaimana Umar ini. Kalau ada seperti itu berarti sesuai dengan contoh Imam Syafi'i. Karena saya pribadi belum mendapatkan contoh yang konkret langsung dari Imam Syafi'i. Perkara-perkara baru yang dibuat-buat tapi tidak menyelisih syariat. Karena Imam Syafi'i hanya mencontohkan ini. Perkataan Umar yang lain. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi ada ijtihad ulama Syafi'iyah yang lain. Dan itu yang perlu kita jelaskan. Nah, makanya dalam memahami perkataan Imam Syafi'i, perlu kita kumpulkan ulama Syafi'iyah yang membahas ini. Agar kita membahas ini dengan komprehensif tanpa membawa afiliasi. Sehingganya kalau kita membawa referensi atau kaidah-kaidah seperti ini secara komprehensif. Jangan gara-gara afiliasi kemudian kita tidak sampaikan yang mana yang sahihah, yang mana hasanah, dan yang mana yang sunnah. Nah, itu yang penting. Dan ini yang saya selalu berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa kita ini dalam menjelaskan ilmu itu tidak usah bawa afiliasi. Jelaskan dengan adil dan bawakan data dan jujur bahwa ini ada sunnahnya. Bahwa ini bid'ah seperti ini, bid'ah sayyi'ah dalam mazhab Syafi'i seperti ini, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki seperti ini, dan sampaikan saja data itu. Tidak usah kita membawa afiliasi karena itu tadi kalau afiliasi yang kita bela agak sulit menyampaikan data yang komplit atau komprehensif. Makanya dari sisi pemahaman ini kan kemudian melahirkan karena dia perkara-perkara baik tapi tidak diada-ada tapi tidak ada penjelasan dari Nabi secara konkret, hanya diada-adakan. Makanya Umar itu mengada-ngadakan tapi dasarnya ada. Artinya syariat sunnah sholat malam itu sudah ada. Berjamaahnya sudah ada. Nabi sudah mensentuhkan bahkan mentakrir para sahabat berjamaah. Maka itu jadi sunnah. Umar hanya menghidupkan kembali sunnah itu. Sehingganya Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Dalam riwayat lain kata Imam Ibn Rajab, seandainya ini sunnah, seandainya ini dianggap bid'ah kata Umar, maka ini sebaik-baik bid'ah karena menghidupkan sunnah hakikatnya. Makanya ulama Syafi'iyah menganggap bahwa sholat tarawih berjamaah itu bid'ah lugawiyah. Bid'ah sana dari sisi lugo. Karena dia diada-adakan. Tapi termasuk kebaikan. Karena baik kan sholat
tarawih berjamaah baik diada-adakan. Makanya dia sunnah. Sunnah, tapi dari sisi ulama Syafi'iyah menganggap itu bid'ah lugawiyah atau sunnah bid'ah hasanah dari sisi lugo. Bukan dari sisi syar'i, karena secara syar'i ini disyariatkan. Tidak ada yang menyelisihi ya Al-Quran atau sunnah itu. Karena sholat tarawih berjamaah itu sudah disyariatkan. Makanya Imam Nawawi mengatakan sunnah sholat tarawih itu berjamaah dalam kitab Al-Majmu'. Dia tidak mengatakan itu bid'ah. Tidak. Karena itu memang dari sisi pelaksanaan memang diadakan selama 30 malam. Itu muhdas. Itu perkara baru. Karena Nabi tidak pernah melaksanakan selama 30 karena ada penghalang. Ketika penghalangnya di zaman Umar sudah tidak ada, maka hukum itu sudah tidak berlaku, terangkat. Artinya kekhawatiran Nabi SAW diwajibkan sholat tarawih berjamaah itu tidak ada lagi. Karena Al-Quran sudah sempurna dan sudah lengkap. Sehingganya kekhawatiran Umar tidak ada lagi. Makanya Umar beristihad dan para sahabat mengiyakan. Maka itu jadi ijma. Salah satu sumber hukum Islam ijma. Dan itu disepakati. Maka perbuatan Umar itu ijma, bukan lagi bid'ah dari sisi bid'ah syariah, bukan, tapi dia menjadi ijma para sahabat. Nah, begitu. Dan ini nanti melebar ini, karena ini tidak dicontohkan oleh Imam Syafi'i hal-hal yang lain, hanya membawakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian kaidahnya yang menyelisih sunnah. Ini di sini pembahasannya luas dan panjang. Dan ini yang selalu menjadi perdebatan panjang sampai hari ini. Tidak pernah akur dan tidak akan ketemu. Kecuali hanya bersikap lapang dada dan saling memahami penjelasan para ulama. Intinya kita bawakan data. Dan ulama itu kita jelaskan. Tidak usah kita bawa aplikasi. Atau kita bela aplikasi kita bahwa kita menggunakan. Dan tidak usah, karena kita kajiannya ilmiah saja. Untuk menjelaskan bahwa ini perkara-perkara yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, seperti itu. Ya, iya, kata bid'ah dia dari sisi lugo. Bid'ah hasanah dari sisi lugo. Ya, bukan dari sisi syari. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Ibnu Rajab. Ya, seperti itu.